Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Azza Mushroom. Oke teman-teman, jadi karena kemarin itu ada yang bertanya ya tentang cara penyiraman backlog. Jadi masih banyak yang bingung juga, Mas, cara nyiram backlognya itu gimana? Disemprot ke permukaan atau tidak? Nah, atau bagaimana caranya, waktunya seperti apa gitu kan. Nah, oke. Nah, karena banyak sekali pertanyaan seperti itu teman-teman di kolom komentar, jadi saya buatkan videonya saja agar tidak membalas komentar satu-satu dan biar lebih jelas ya teman-teman ya. Oke, nah jadi intinya yang pertama itu kita akan membahas waktu penyiraman teman-teman. Nah, waktu penyiraman itu untuk jamur tiram itu jam berapa, Mas? Nah, sebenarnya gini ya teman-teman ya, untuk waktu penyiraman sendiri itu tidak ada patokan khusus ya teman-teman ya. Harus jam sekian gitu. Itu tidak ada. Nah, mungkin kisaran aja, mungkin antara jam segini sampai jam segini gitu. Soalnya setiap kumbung itu beda-beda teman-teman. Yang pertama dari mungkin dari tempat kumbungnya, dia itu di dataran tinggi atau dataran rendah. Terus juga kumbungnya seperti apa, dindingnya, atapnya, tingginya. Nah, dan juga keadaan di sekitar kumbung, apakah di sekitar kumbung itu ada pohon gede yang membuat kumbung itu jadi teduh atau bagaimana. Nah, jadi memang beda-beda ya teman-teman ya. Nah, cuman kalau ini versi saya menurut keadaan kumbung saya sendiri. Nah, ini di dataran rendah ya teman-teman ya, kumbung saya itu di dataran rendah. Nah, di musim kemarau seperti ini teman-teman, itu untuk waktu penyiramannya saya siram jam 9 pagi teman-teman ya, jam 9 atau jam 8 boleh ya teman-teman ya. Intinya ya paling, kalau di saya sendiri itu paling siang itu jam 9 teman-teman. Karena jam 9 itu kalau di kumbung saya sudah mulai panas teman-teman, sudah mulai hangat ya, mulai hangat. Jadi di situ kita mulai waktu penyiraman. Nah, kita siram lagi itu per 2 jam ya teman-teman ya, kalau di musim kemarau ya. Saya siram itu tiap 2 jam sekali. Berarti kalau jam 9 nanti itu disiram lagi jam 11, jam 1, jam 3 sama jam 5 teman-teman. Jadi totalnya 5 kali penyiraman ya. Nah, Mas kok banyak sekali? Ya, karena memang di sini dataran rendah, suhunya juga panas teman-teman. Jadi kalau nggak disiram 5 kali itu backlog akan cepat mengering ya teman-teman ya, dan jamurnya pun kadang mengering teman-teman. Nah, ini untuk jamur saya teman-teman, dengan penyiraman yang seperti yang saya lakukan itu tidak basah ya, tidak basah dan tidak kering. Jadi ini ya standarnya, kualitasnya bagus ya teman-teman ya, tidak basah banget dan tidak kering banget, sedang-sedang ya teman-teman ya. Nah, di sini juga, nah ini jadi pertumbuhannya itu cukup normal teman-teman ya, cukup normal. Jadi dengan cara penyiraman yang saya lakukan tadi itu ya, insya Allah kalau versinya saya teman-teman, insya Allah itu sudah ideal ya, dengan 5 kali penyiraman dimulai dari jam
8 atau jam 9 ya. Jadi startnya itu kalau jam 8 ya jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4 teman-teman ya. Kalau dari jam 9 start penyiramannya jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, jam terakhir jam 5. Nah, kenapa Mas sore jam 5 harus disiram juga? Karena itu untuk mengembalikan kelembaban pada permukaan backlog ya teman-teman ya. Nah, kalau musim hujan, nah kalau tadi kan penyiraman di musim kemarau. Kalau musim hujan, di kumbung saya sendiri itu saya siram itu biasanya 2, paling banyak itu 3 kali teman-teman. Nah biasanya itu saya siramnya agak sedikit lebih siang jam 10. Jam 10 terus saya siram lagi itu jarak 4 jam teman-teman. Jam 2 biasanya teman-teman, atau jam 3 gitu. Nah itu biasanya kalau musim hujan ya, tergantung situasi cuaca teman-teman. Ternyata misalkan dari pagi itu hujan deras, kadang sampai siang gitu atau sampai sore gitu, itu biasanya saya sudah tidak siram teman-teman ya, siram tipis-tipis teman-teman ya, 1 kali gitu ya siramnya. Atau mendung dari pagi sampai sore gitu, kadang kan kalau musim hujan seperti itu ya teman-teman ya, itu biasanya saya siram 1 kali atau 2 kali teman-teman. Nah kalau misalkan dia musim hujan tapi panas, tidak hujan selama 1 hari, itu panas, tidak mendung, tidak hujan, itu biasanya saya siram 3 kali teman-teman. Jadi pagi kalau 3 kali itu jam 8, jam 12 sama jam 4 atau jam 5. Kalau hujan seharian nggak saya siram, kadang saya siram 1 kali teman-teman. Kalau mendung ya, misalkan mendung tapi tidak hujan tuh biasanya 2 kali ya. Intinya gini teman-teman ya, gak ada patokan berapa kali atau apa ya, nggak ada patokan berapa kali nyiram ya teman-teman ya. Itu hanya sharing saja, karena memang penyiraman ini harus teman sesuaikan dengan keadaan kumbung masing-masing teman-teman, karena beda-beda nanti. Nah karena pengaruh kumbungnya juga, pengaruh letak kumbungnya juga, dan pengaruh cuaca ya teman-teman ya. Oke, karena kita tadi sudah membahas masalah waktu dan berapa kali penyiraman, sekarang kita akan bahas bagaimana menyiram teman-teman ya, cara menyiramnya bagaimana. Oke teman-teman, nah sebelum, kalau pagi ini ya, kalau pagi ini teman-teman, sebelum kita siram kita panen dulu teman-teman ya. Nah jadi jangan langsung disiram, tapi kita panen dulu yang memang waktunya panen teman-teman. Nah jadi contoh seperti ini ya, yang siap-siap panen ya teman-teman, yang memang sudah waktunya panen itu kita panen dulu. Jadi kita sisakan yang muda ya teman-teman ya, yang muda-muda. Nah tujuannya apa? Agar jamur itu tidak terlalu basah teman-teman. Kalau ini kita siram, ini nanti terlalu basah teman-teman, dan cenderung jelek ya nanti kualitas jamurnya nanti. Jadi ini kita panen dulu. Oke, jadi saya panen dulu, nanti saya tunjukin cara penyiramannya. Nah oke, cara penyiramannya seperti ini ya teman-teman ya. Kita menggunakan sprayer, dan jangan terlalu dekat teman-teman, karena dikhawatirkan pinhead yang baru atau yang muda ini nanti malah copot ya teman-teman ya. Jadi agak ya dikasih jarak lah. Nah seperti ini. Nah langsung ke permukaan atau disiram lantainya mas? Kalau saya pribadi itu ke permukaan ya teman-teman ya. Kita siram tipis-tipis, karena sebenarnya permukaan backlog itu sendiri membutuhkan kelembaban teman-teman.
agar tidak kering dan untuk memancing pinhead agar dia tumbuh teman-teman ya. Nah, jadi cara penyiramannya seperti ini. Mas, kalau nggak punya sprayer bagaimana? Teman-teman boleh menggunakan selang ya teman-teman ya, selang air itu. Terus nanti di ujungnya itu teman-teman kasih apa ya namanya, kalau nggak nozzle teman-teman, nanti dikasih nozzle untuk ujungnya itu agar penyiramannya itu airnya itu menyebar ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin ada beberapa petani yang beda, dia itu disiram tanahnya, tidak disiram permukaannya. Nah, itu kembali lagi ke teman-teman ke faktor kumbung ya, atau lokasi dia itu berbudidaya jamur tiram. Karena ini daerah dataran rendah yang memang suhunya itu lebih panas dan lebih kering, jadi kita siram untuk permukaannya teman-teman. Nah, seperti ini. Karena kalau di dataran rendah teman-teman nggak kita siram permukaannya itu bakloknya kering ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kayak tadi kita sudah panen, yang sudah siap dipanen kita panen terlebih dahulu baru kita siram. Nah, Mas, untuk lantainya apakah perlu disiram juga? Untuk lantai saya cukup 1 hari 1 kali ya teman-teman ya, penyiraman untuk lantai. Karena ini aja seperti ini, penyiraman seperti ini aja itu, ini kelebihan airnya ini teman-teman pastinya menetes ke bawah teman-teman ya. Ya iyalah, masa menetes ke atas. Berarti dia melawan gaya gravitasi. Nah, itu sudah nanti otomatis lantainya akan basah teman-teman. Jadi untuk penyiraman lantai itu saya lakukan 1 hari sekali di siang hari teman-teman. Nah, kalau untuk backlognya seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya teman-teman. Oke ya, misalkan teman-teman tidak pakai sprayer itu boleh teman-teman, tidak punya sprayer itu boleh pakai selang teman-teman, sama aja caranya ya. Nah, seperti ini. Oke ya, seperti itu ya teman-teman ya. Saya rasa sudah mengerti ya teman-teman ya, insya Allah sudah paham. Intinya ya teman-teman juga selain belajar dari konten-konten YouTube dari para petani jamur yang sudah senior, teman-teman juga sambil lalu praktekkan di kumbungnya teman-teman. Karena kalau bahasa dulu itu teman-teman, lain ladang lain ilalang gitu ya kalau nggak salah ya bahasa peribahasanya. Jadi setiap kumbung, setiap tempat itu memang ada perbedaan teman-teman, tapi saya rasa kalau ditarik pada kesimpulannya sebenarnya sama. Hanya saja kita itu harus menyesuaikan dengan keadaan di tempat kita masing-masing. Nah, Mas, apakah kalau disiram seperti ini permukaannya apakah tidak cepat busuk? Nah, jawabannya adalah karena di sini dataran rendah yang memang suhunya lebih panas teman-teman, lebih hangat. Nah, ini kalau nggak disiram permukaannya seperti ini malah kering ya teman-teman ya, malah kering nanti dan jamur susah untuk tumbuh ya teman-teman ya. Nah, kemungkinan kalau yang di dataran tinggi gitu ya mungkin untuk disiram permukaannya itu jarang teman-teman. Biasanya hanya untuk pengembungan di sekitar area kumbung, hanya untuk menjaga kelembaban
dan biar jamurnya tidak kering. Tapi kalau di dataran rendah ya cara saya seperti ini ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman boleh tiru ya, boleh tidak. Nah, agar backlognya tidak cepat busuk, hindari juga genangan air yang berlebihan pada mulut backlog ya teman-teman ya, atau di sisa-sisa plastik penyobekan itu biasanya ada air tergenang di bawah. Nah, itu hindari genangan air yang sisa di bawah itu, di plastiknya itu jangan banyak-banyak ya teman-teman ya, sedikit saja. Kayak kalau paling bawah, contoh misalkan paling bawah, bumbung paling bawah ini justru saya tidak sisakan ya teman-teman ya. Kalau ada yang tergenang saya sobek agar airnya tidak tergenang teman-teman. Oke, itu saja sih teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.